Ayahku adalah dewa perang. Bab 421. Guan Qianjun mengabaikannya, menatap Huang Jianfeng, dan dengan bercanda mengangkat jarinya ke arahnya. Huang Jianfeng hampir menggigit giginya untuk kedua kalinya. Dia berteriak pada Guan Qianjun, bagaimana kamu tahu bahwa batu Kasarno 28 itu adalah... Bagaimana mungkin? Kami hanya... Tidak ada yang menyadarinya. Tidak mungkin terkena pukulan di matanya. Teriakannya serak dan memilukan. Pendengarnya sedih dan pendengarnya menitikkan air mata. Ya, bagaimana mungkin Tuan Huang Jianfeng, yang memiliki tim ahli yang begitu besar, tidak melihat bahwa 28 adalah sebuah harta karun. Adapun Guan Qianjun, dia sangat cepat sehingga dia sepertinya sudah menyadarinya. Dia pada dasarnya hanya berjalan, mengambilnya dan melarikan diri. Oh, itu salahmu kalau kamu tidak melihatnya. Tidakkah kamu lihat bahwa aku masih harus memikul tanggung jawab? Apakah kamu bodoh? Guan Qianjun bertanya begitu saja. Dia membuat Huang Jianfeng sangat marah hingga penglihatannya menjadi hitam, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah berusia hampir 30 tahun. Kemudian Huang Jianfeng benar-benar memuntahkan seteguk darah. Faktanya, Tuan Muda Huang masih sangat muda dan kuat, jadi hal seperti ini seharusnya tidak terjadi, tetapi rangkaian pukulan ini sungguh tak tertahankan baginya. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Huang, jika Anda mau mengaku kalah, segera ambil 10 miliar. Jangan berpura-pura bodoh, Feixia, jika dia tidak menerimanya, Anda harus berbicara dengannya, Lo. Dia memandang Lu Feixia dengan serius. Pada saat ini, Nona Lu yang gembira tentu saja mengikuti kabar baik tersebut. Dia berkata dengan dingin kepada Huang Jianfeng, meskipun tidak ada perjanjian tertulis, taruhan yang kamu buat dengan Lao Guanku barusan. Tapi semua orang melihatnya, dan semua orang mendengarnya. Semuanya, kalian semua mendengarnya, kan? Dia berbalik dan melihat sekeliling. Jika Guan Qianjun menanyakan hal ini, saya kira semua orang tidak akan menjawab dengan keras, tetapi orang yang menanyakan pertanyaan ini adalah wanita tertua dari 4 keluarga kaya di ibu kota provinsi, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada Huang Jianfeng. Apalagi, seluruh Royal Diamond hanya memiliki kekayaan bersih lebih dari 200 miliar. Dan Lu Feixia sendiri menghasilkan investasi sebesar 200 miliar. Sekarang menjadi lebih populer, dan sebenarnya telah memenangkan sepotong batu Guanyin Chengxiang yang bernilai lebih dari 10 miliar. Jadi, semua orang berteriak ya. Lu Feixia menatap Huang Jianfeng dan berkata dengan tidak sabar, "Hei, mengapa kamu masih berdiri di sana? Jika kamu tidak segera mendapatkan 10 miliar dan terus berpura-pura bodoh, apakah kamu benar-benar ingin gagal bayar utangmu? Biar ku beritahu padamu, jika kamu berani gagal membayar utangmu, aku akan menemui ayahmu sekarang juga dan meminta utang itu padanya." Beginilah cara Huang Jianfeng memuntahkan seteguk darah anjing. Saking marahnya hingga tangannya gemetar, ia harus mengumpulkan semuanya di sana-sini, dan akhirnya berhasil mengumpulkan 10 miliar. Dia juga meminjam uang dari banyak orang kaya yang hadir. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam hal status keuangan pribadi, Huang Jianfeng tidak sebanding dengan Lu Feixia. Guan Qianjun tanpa basa-basi memasukkan 10 miliar kartu itu ke dalam sakunya. Huang Jianfeng menatapnya dengan mata seperti serigala dan harimau. Kebencian membuatnya pusing. Dia mencondongkan tubuh ke dekat Guan Qianjun, mengertakkan gigi, merendahkan suaranya, dan berkata dengan kejam, "Tunggu aku, Guan Qianjun, kali ini, aku kalah lagi, tapi kamu tidak akan pernah mendapat bantuan. Kamu masih belum tahu siapa yang telah kamu sakiti." Tiba-tiba, Guan Qianjun meraih kerah bajunya dan mengangkatnya dengan sedikit kekuatan. Jenis yang mengangkat dengan kedua kaki dari tanah. Tiba-tiba, kaki Huang Jianfeng terangkat dari tanah, lehernya dijepit erat oleh kerah bermerek yang kuat, dan lidahnya hendak dimuntahkan. Para penonton di sekitar langsung terkejut. Percakapan antara dua orang sebelumnya sangat pelan sehingga mereka tidak mendengarnya. Sekarang mereka melihat pemandangan yang begitu eksplosif, dan mereka merasa sedikit luar biasa. Beberapa orang bahkan berseru, orang bernama Guan Qianjun ini terlalu sombong. Jika dia mengambil 10 miliar dari Tuan Huang, dia pasti akan dipukuli sampai mati olehnya jika dia menemukan kesempatan. Sekarang dia berani. Di depan banyak dari kita, kamu menindas Tuan Muda Huang seperti ini. Dia sudah selesai, pengawal Tuan Huang akan segera memukulinya sampai mati. Kemudian pria itu ditampar wajahnya. Karena para pengawal itu berdiri dengan bodohnya, tidak berani bertindak gegabah. Beberapa orang bahkan bersiap untuk mengundurkan diri.
Mereka telah melihat betapa kuatnya Guan Qianjun di lelang porselen biru dan putih hari itu. Kak, ingat lain kali biar bos yang langsung menelpon nomornya. Siapa yang nomor 1 ya? Jangan selalu yang nomor 5 atau 6 yang berantakan. Nggak mengganggu. Dia mengangkat tangannya yang lain dan menepuk wajah Huang Jianfeng 2 kali. Kemudian, dia melepaskannya dan dengan baik hati membantunya meluruskan kerah bajunya. Huang Jianfeng tiba-tiba berbalik dan lari dengan marah. Seseorang yang penuh perhatian memperhatikan bahwa matanya merah, seolah-olah dia akan menangis. Mentalitas Huang Jianfeng runtuh. Dia awalnya ingin terus bermain dengan batu kasar dan memilih beberapa batu bagus untuk menutupi kerugiannya, tapi dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia merasa seperti akan muntah darah dan mati. Lagi pula, tidak ada uang lagi. Saya tidak punya uang untuk merayu pangeran dengan begitu megah. Lu Feixia juga sedikit terkejut dengan adegan sebelumnya. Guan Qianjun ini terlalu kasar terhadap Huang Jianfeng. Namun, selama kamu tidak kasar pada wanita. Dengan kata lain, bersikaplah kasar terhadap wanita dalam hal ini. Dia mendekati Guan Qianjun dan berkata sambil tersenyum, selamat telah menjadi miliarder. Ngomong-ngomong, berapa banyak yang ingin kamu belanjakan untukku? Saat dia berbicara, wajahnya menunjukkan harapan penuh. Guan Qianjun menunjukkan senyuman khasnya yang kikir, saya membantu Anda mendapatkan batu Guanyin Chengxiang, apalagi yang Anda inginkan. Jika batu ini dikemas, banyak orang yang bersedia membayar lebih dari 10 miliar untuk menjual keseluruhannya. Saya bahkan belum meminta komisi untuk Anda, tetapi Anda masih ingin memanfaatkan ide 10 miliar saya. Itu terlalu berlebihan. Tatapan serius ini membuat mata Lu Feixia memerah karena marah. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, kamu bajingan. Apakah kamu pikir aku rakus akan uangmu? Siapa aku? Aku sangat langka. Aku hanya ingin melihat betapa tulusnya kamu kepadaku. Pria yang tidak mau mengeluarkan uang untuk wanita bukanlah pria baik. Mereka yang rela menghabiskan ratusan ribu yuan untuk membelikan wanita tas. Habiskan ratusan ribu yuan untuk membelikan wanita rok. Habiskan puluhan ribu yuan untuk membelikan wanita satu set kosmetik. Seorang pria yang tidak mau merokok seharga lebih dari 20 yuan adalah pria baik. Guan Qianjun memandangnya dengan simpati, kamu telah terlalu banyak disiksa oleh internet. Maaf, itu bukan laki-laki. Itu disebut menjilati anjing. Menjilati anjing, menjilati anjing, menjilati sampai tidak ada yang tersisa. Lu Feixia, ini. Dia akhirnya sangat marah dengan kesuksesan Guan Qianjun sehingga dia tidak ingin berbicara lagi, jadi dia berbalik dan pergi. Tetapi setelah lebih dari 10 menit, ketika dia sedikit tenang dan berbalik untuk mencari Guan Qianjun, dia menemukan bahwa dia telah pergi. Tiba-tiba, hatinya terasa hampa. Dia mengeluarkan ponselnya dan hendak meneleponnya, tetapi ternyata sudah ada pesan teks darinya di ponselnya. Aku akan kembali untuk mengambil putriku dulu. Lu Feixia, ini. Saya ingin marah, tetapi digantikan oleh emosi lain yang disebut kesedihan. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bergumam, Guan Qianjun, tunggu saja aku, kamu adalah laki-lakiku, kamu adalah ayah dari anak dalam perutku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Huff. Setidaknya mereka adalah dewa perang tingkat tinggi, Bos Tianzuan, dengan kekayaan bersih ratusan miliar. Saya tidak bodoh. Jika dia tahu bahwa Guan Qianjun adalah dewa perang tertinggi, dia tidak akan tahu bagaimana perasaannya. Mungkin dia begitu bersemangat sampai dia menjadi gila. Guan Qianjun dihentikan saat dia berjalan keluar dari pintu hotel. Bab 422. Mereka yang menghentikan Guan Qianjun adalah 7 atau 8 orang yang tampak penuh kekuatan. Otot masing-masing sangat kuat, seperti PBB, putih, hitam, kuning, coklat. Mata mereka tampak seperti binatang buas. Terlebih lagi, itu adalah binatang yang gila. Mereka menatap Guan Qianjun dengan mata yang hampir bisa memotong seseorang menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Orang kulit putih berkata, kamu sudah selesai. Pria kulit hitam itu berkata, kamu benar-benar kacau. Orang kuning, sayang sekali, kamu sudah selesai. Pria berkulit coklat, Anda tidak memenuhi syarat untuk memilih antara hidup dan mati, tetapi Anda dapat memilih cara mati. Kami lebih toleran dan dapat memilih cara mati untuk Anda. Dia menjatuhkan tumpukan panjang tanda itu ke lantai. Tanda-tanda ini seperti yang digunakan untuk undian di kuil, hanya saja tandanya lebih tebal dan ada ukiran setan di atasnya. Potong lehermu dan mati. Kematian dengan menusuk jantung. Matikan sampai mati. Dia jatuh dari gedung dan terbunuh.
Total lebih dari selusin cara untuk mati disediakan. Pria berkulit coklat harus menjadi pemimpin, dia melanjutkan, mengingat waktu yang terbatas, saya akan memberi Anda waktu 2 menit untuk memikirkannya. Jika Anda menyukai cara kematian seperti itu, ambil saja tanda yang sesuai. Suaranya sangat dingin dan arogan. Semua orang memandang Guan Qianjun dengan keagungan dan keagungan seperti dewa kematian. Di mata mereka, Guan Qianjun sudah menjadi mayat, tapi dia masih berdiri untuk saat ini. Melihat mereka, Guan Qianjun tiba-tiba tertawa. Kemudian, dia berkata perlahan, kamu tidak punya hak untuk membiarkan aku memilih apapun, dan aku tidak akan mati. Ngomong-ngomong, aku harus kembali untuk merawat putriku. Bisakah para idiot ini menyingkir? Petik 2. Dia berkata dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Beberapa pria tiba-tiba menjadi marah. Mereka membentuk formasi sayap dan mendorong menuju Guan Qianjun. Kami tahu Anda cukup kuat, jika tidak, majikan tidak akan mengundang kami. Tapi betapapun kuatnya kamu tetap bukan tandingan kelompok pembunuh iblis kami. Mengatakan itu berarti menunjukkan sikapmu mencari kematian. Oleh karena itu, terserah pada kami untuk memilih cara kamu mati. Metode kematian yang kami pilih adalah yang paling kejam. Pria berkulit coklat itu menundukkan kepalanya, mengambil sebuah tanda, dan menunjukkannya kepada Guan Qianjun. Dia berkata dengan muram, aku akan menggali kedua ginjalmu dan membiarkanmu mati sambil mengerang selama 3 jam. Bukankah itu ide yang bagus? Guan Qianjun terus menggelengkan kepalanya, selama aku mengepalkan tinjuku, kamu akan berlutut dan memohon padaku untuk melepaskanmu, memohon padaku untuk segera pergi, mohon padaku. Untuk bertindak seolah-olah aku belum pernah melihatmu. Tiba-tiba, para pembunuh iblis ini tertawa. Lebih dari 20 meter jauhnya, di dalam sedan Porsche, 2 orang juga sedang tertawa. Yang satu lebih muda, Sang Guan Jie. Yang satu lebih tua, Mulao. Mulao berkata dia ingin membantu Sang Guan Jie menemukan seseorang untuk menangani Guan Qianjun, dan dia segera menemukannya. Ditemukan dari ibu kota provinsi dan datang langsung dengan helikopter. Kebetulan mereka berteman dengan Mulao. Mulao tahu bahwa mereka datang ke ibu kota provinsi untuk menjalankan misi, jadi dia meminta mereka untuk membantu dan membayar sejumlah besar uang semua. Lagi pula itu bukan milik Anda, jadi Anda masih bisa mendapatkan suap. Para pembunuh iblis memiliki interkom yang selalu aktif, jadi suara Guan Qianjun juga terdengar oleh mereka. Mereka berdua tenggelam dalam lautan kegembiraan selama hampir 60 detik sebelum akhirnya tenang kembali. Mulao masih penuh ejekan dan menggelengkan kepalanya, kelompok pembunuh iblis adalah organisasi pembunuh teratas. Kekuatan mereka tidak hanya terletak pada menjadi pembunuh, tetapi juga menjadi tentara bayaran. Mereka telah melakukan misi tentara bayaran berkali-kali, dan tingkat keberhasilannya dikatakan lebih dari 90%. Katakan saja, sebuah organisasi pembunuh yang bisa menjadi tentara bayaran terbaik. Apakah itu organisasi pembunuh umum? Dia bertanya, wajahnya serius. Sang Guan Jie menggelengkan kepalanya dengan tegas, benar-benar luar biasa. Mulao bertanya lagi, kalau begitu menurutmu apakah mereka bisa membunuh Guan Qianjun sekecil itu? Sang Guan Jie tersenyum, tuanmu, apakah Anda bercanda? Yang satu adalah organisasi pembunuh tentara bayaran yang terkenal secara internasional, dan yang lainnya adalah organisasi yang mendominasi tempat kecil kita. Barang kedua, apakah ada perbandingannya? Tentu saja ada perbandingannya. Mulao berkata dengan tenang, yang satu adalah semut dan yang lainnya adalah gajah. Sang Guan Jie tertawa terbahak-bahak, tuanmu, kamu lucu sekali. Aku hanya suka orang yang lucu seperti kamu. Mulao terkekeh, yang paling lucu bukanlah aku, tapi si idiot bernama Guan Qianjun itu. Dia benar-benar mengatakan bahwa ketika dia mencubit tinjunya, semua pembunuh iblis akan berlutut. Hahaha. Bualan orang ini begitu segar dan halus. Sombongnya sungguh luar biasa. Sang Guan Jie tertawa terbahak-bahak. Kemudian, mereka mendengar suara klik. Sepertinya seseorang sedang mengepalkan tinjunya, mengeluarkan suara gesekan sendi. Kedua orang itu melihat ke sana, dan melihat bahwa Guan Qianjun benar-benar mengangkat tinjunya, mencubitnya sedikit, lalu melepaskannya, mencubitnya, dan melepaskannya. Orang ini cukup pandai mencubit tinjunya, dan bunyi berderaknya seperti mengupas kulit kacang. Dan itu sangat berirama. Semuanya keluar dari interkom. Sang Guan Jie tertawa terbahak-bahak, si bodoh ini, apakah menurutnya jika kamu memiliki tinju yang bagus, kamu dapat menakuti sekelompok besar pembunuh iblis hingga berlutut dan memohon belas kasihan?
Mulao menghela nafas, apa yang ada dalam pikiran Guan Qianjun karena memprovokasi kelompok pembunuh iblis tanpa perasaan. Bukankah semua orang yang tidak melihat kelompok pembunuh baru saja tertawa begitu keras hingga mereka akan kejang? Dia benar-benar berani mencubit tinjunya. Siapa di dunia ini yang pernah mendengar seseorang yang bisa membuat lawannya berlutut hanya dengan mencubit tinjunya? Lagi pula, itu pembunuh. Dia adalah pembunuh bayaran. Sama sekali tidak mungkin bagi seorang pembunuh bayaran. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mulao berbicara dengan fasih, tiba-tiba. Dia tercengang. Dia tidak percaya dunia ini. Sang Guanji berteriak seolah-olah dia akan meledak di tempat. Mutua, apa yang terjadi? Ah! Suara yang dia teriakkan berubah total dan penuh ketakutan. Melihat. Di sana. Setelah Guan Qianjun mencubit tinjunya beberapa kali, semua pembunuh iblis. Semua pembunuh. Semuanya pembunuh yang kuat dan menakutkan. Dengan suara keras, semua orang berlutut. Wajah mereka semua penuh ketakutan, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Bahkan, Guan Qianjun berkata dengan tenang, bersujud 3 kali dan saya akan melihat apakah saya bisa memaafkanmu. Segera biarkan komplotan pembunuh itu bersujud. Ledakan, ledakan. Bukan hanya 3 koltau, tapi 5, 6, 7. Sepertinya aku harus terus mengetuknya. Entah itu kata-kata Guan Qianjun atau koltau para pembunuh, semuanya didengar oleh seorang lelaki tua dan seorang pemuda yang jaraknya lebih dari 20 meter. Dengarkan dengan jelas. Ledakan, ledakan. Suara ini seperti memukul jantung mereka dengan keras. Sang Guanji tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan tegas, apa maksudmu dengan ini? Kenapa kamu bersujud padanya? Ini diteriakkan melalui interkom. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Sangat mengejutkan. Mulao juga mengertakkan gigi dan berteriak, apakah kamu kelompok pembunuh iblis palsu? Aku sangat percaya padamu sehingga kamu benar-benar berlutut menuju target yang ingin kami bunuh. Apakah kamu sakit? Bersambung.